Ya, kembali lagi ke virtual Zoom-nya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak, jelas. Ya, untuk bisa mengaktifkan on cam-nya yang sudah kembali lagi bisa mengaktifkan kameranya di virtual Zoom. Kemudian di luar tampilan share screen. Untuk share screen-nya sudah keluar. Belum. Sekarang sudah keluar share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi eh, ini merupakan slide ya, maksudnya slide PowerPoint tidak sedetail yang dipilih dan dijadikan PowerPoint. Nanti bisa mengaktifkan on cam-nya atau menuliskan di kolom chat jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi ini adalah mata kuliah teknik pembakaran. Saya kebetulan di sini ada berdua ya, tim teaching. Saya di bagian kelas besar untuk mata kuliah teknik pembakaran, nanti sekitar 4 kali pertemuan dengan saya. Nanti pertemuan ke-5, 6, 7, dan seterusnya akan dilanjutkan dengan dosen yang berikutnya di tim teaching. Ya, untuk mata kuliah ini teknik pembakaran, proses pembakaran atau proses nyala api. Nyala api itu akan mengeluarkan warna-warni ya. Ada warna merah umumnya, biru, kemudian ada warna kuning, orange, dan lain sebagainya. Itu merupakan warna-warna yang dikeluarkan dari hasil pembakaran dan menghasilkan nilai temperatur yang berbeda-beda. Ketika mengeluarkan warna merah, akan berbeda suhu atau temperatur yang dihasilkan pada saat mengeluarkan warna biru atau berwarna orange, kekuning-kuningan, atau warna yang lain. Ya, ada beberapa sumber yang sudah pernah masuk di bagian literatur, bisa menelusuri berbagai macam riset ya atau penelitian di simagogr.com, www.simagogr.com, nanti bisa dilihat atau dicari berbagai macam penelitian ya atau riset yang berhubungan dengan combustion. Kemudian books Google ini juga bisa menjadi literatur, mencari berbagai macam buku yang berhubungan dengan pembakaran. DOAJ, Directory Open Access Journal, ini bisa mendownload jurnal-jurnal secara free atau gratis ya di bagian tersebut, tetapi tidak semuanya jurnal-jurnal masuk ke dalam Directory Open Access Journal tersebut. Ya, mengenai proses penilaian absen, kurang lebih nilainya 10 ya, 10% dengan standarnya itu absensi ketika bisa keluar di sistem online atau siakat akademik itu minimal kehadiran 75%, kemudian tugas 30%, UTS 25%, 15%
total 25% menjadi totalnya 100%. Ini merupakan nilai yang nanti akan keluar di hasil akhir di penilaian untuk mata kuliah teknik pembakaran. Kemudian apa yang maksud dengan combustion atau deskripsi dari pembakaran ini? Teknik pembakaran. Teknik pembakaran merupakan salah satu cabang ilmu dari termofluida. Kenapa dikatakan termofluida? Karena umumnya bahan bakar ini banyak menggunakan fluid ya, fluida. Misalkan ada liquid, bahan bakar minyak, BBM ya, bahan bakar minyak, ada bahan bakar bensin, solar, kemudian bahan yang lain. Termo berhubungan dengan masalah output dari pembakaran tersebut, karena ketika terjadinya proses pembakaran mengeluarkan nilai termal atau fluida tersebut atau bahan bakar tersebut atau dari hasil proses pembakaran menghasilkan termal. Cabang ilmu termofluida terapan yang digunakan untuk menyelidiki, kemudian menganalisis serta mempelajari tentang proses combustion, tentang proses pembakaran bahan bakar. Jadi ada bahan bakar. Jadi kalau misalnya pembakaran ini tidak ada bahan bakar, ya tidak bisa juga terjadi bahan bakar. Nanti akan ada teori namanya segitiga api. Ada bahan bakar, kemudian ada oksigen dan ada yang lain, sehingga ketika itu ada, maka akan terjadi proses pembakaran. Serta sifat dan perilaku, kelakuan atau hal yang terjadi ketika nyala api atau solid atau padat ya, bahan bakar padat yang banyak, contohnya misalkan dari batu bara atau menggunakan bahan bakar kayu ya, kayu plastik yang umumnya memiliki unsur nilai C, nilai karbon. Karena nilai bahan-bahan yang mudah terbakar atau bahan yang dapat terbakar itu ketika dia mengandung nilai C, nilai karbon. Lalu tujuannya di bagian ini untuk melengkapi kemampuan student atau mahasiswa maupun yang mempelajari tersebut agar mampu menerapkan hukum-hukum dasar aerotermochemistry dalam perhitungan rancang bangun teknik untuk combustion engineering, serta mampu menganalisis perilaku nyala, karena ketika kita mendapatkan proses hasil dari pembakaran tersebut, nyala api, nyalanya seperti apa, apakah dalam kondisi yang laminar atau dalam kondisi yang turbulen atau dengan mengeluarkan warna mix campuran ya, ada warna biru kemudian berubah dalam hitungan detik, ketika itu berubah menjadi warna merah, kuning, dan lain sebagainya. Fenomena inilah yang nanti bisa menjadi bagian analisis untuk merancang combustion engineering atau teknik rancang bangun teknik pembakaran. Terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan praktis proses pembakaran serta dampak dari pembakaran tersebut. Karena pada saat menggunakan bahan bakar, ada yang tadi penjelasan mengenai emisi. Jadi ada gas yang dibuangkan dari proses pembakaran tersebut. Ya, di bagian ini pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses garis miring reaksi oksidasi. Kenapa ada kata oksidasi? Karena pembakaran atau bahan bakar bisa terjadi jika ada O2 atau oksigen yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator dengan menimbulkan nyala, api tersebut menyala, dan di bagian lain outputnya mengeluarkan panas atau temperatur. Nah, ilustrasi sederhananya ya seperti ini. Ini ada proses pembakaran dengan menggunakan bahan bakarnya itu kayu ya, atau padat, atau menyalakan api unggun.
menyalakan arang kayu ya. Jadi seperti itu. Di bagian tersebut ada bahan bakar, ya bahan bakarnya berupa kayu misalkan, atau berupa daun kering atau ranting kering, atau kertas, karton dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan titik nyala. Jadi nyala api keluar dan outputnya di sekeliling atau di sekitar lingkungan yang terjadi pembakaran tersebut akan mengeluarkan nilai temperatur. Itu adalah proses pembakarannya. Lalu bagian yang selanjutnya, pembakaran adalah suatu runutan itu ya reaksi kimia atau hubungan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dengan atau suatu oksidan ya. Oksidan itu berupa oksigen disertai dengan produksi panas yang panasnya ini umumnya selalu disertai cahaya. Jadi ketika terjadi proses pembakaran mengeluarkan panas, nyala, dan nyalanya itu menimbulkan nilai spektrum cahaya, cahaya warna ya, ada warna yang tadi ada warna merah, kuning, hijau, atau warna yang biru dan lain sebagainya dalam bentuk pendar atau berupa api yang menyala. Ya, itu adalah deskripsi dari pembakarannya. Nah, dari pemahaman dasar ini pembakaran nanti di-applied-nya kan banyak. Ya, ada misalnya diaplikasikan untuk ICE, internal combustion engine, atau untuk proses pembakaran yang lain. Kemudian warna tersebut memberikan arti. Di sini ada bisa terlihat jelas warnanya. Untuk tampilan warnanya bisa terlihat. Terlihat, Pak. Ya, jadi ada warna kuning, kemudian ada warna jingga ya. Jingga, kemudian ada warna biru. Kira-kira nyala api yang dengan warna apa yang paling panas? Biru, Pak. Biru, Pak. Biru, Pak. Biru. Kenapa milih biru, nggak milih yang kuning atau milih yang jingga? Alasannya apa? Ya, Karena mendekati sumber panasnya mungkin, Pak. Ya, jadi ada beberapa penjelasan ya. Ya, salah satunya kita bisa mengetahui apakah warna yang paling panas itu warna kuning, warna jingga, atau warna biru. Nanti ya bisa dilakukan percobaan atau eksperimen. Coba saja menyalakan api ya, nyala api, lalu coba diukur di bagian ini temperaturnya berapa, di bagian ini suhunya berapa, atau temperaturnya di dekat ini berapa. Untuk warna-warna tersebut ada api merah, api kuning, api biru, api putih, dan ini ada api yang berwarna ungu. Ya, ini merupakan prediksi dari hasil pengukuran ya, dari hasil pengujian atau ukuran. Untuk warna biru ya, ini warna biru, kemudian warna kuning, kemudian ini warna agak merah, terus ini orange. Temperatur diperkirakan ini pada saat warna biru itu bisa mencapai 1.500 sampai lebih ya, 1.500 derajat Celcius dengan satuan Celcius. Untuk efisiensi yang warna kuning diperkirakan range-nya 1.200 sampai 1.500 derajat Celcius. Warna merah 600 sampai 1.000, dan yang ini 1.000 sampai 1.200 derajat Celcius. Lalu apa penjelasan dari warna-warna tersebut? Untuk warna merah, api berwarna merah seringkali terlihat pada api unggun. Jadi kalau membakar dengan bahan bakar berupa kayu kering ya. Kalau kayu basah ya bisa juga terbakar, tapi akan sulit ya untuk terbakar karena harus mengeluarkan dulu kelembapan yang ada di dalam kayu. Menggunakan kayu kering
api berwarna merah seringkali terlihat pada api unggun. Pada api seperti ini pembakaran tidak berjalan sempurna sehingga energi yang dihasilkan tidaklah terlalu besar. Kenapa tidak terlalu sempurna? Pembakaran dikatakan sempurna jika pembuangannya itu dari hasil pembakaran, artinya bahan bakarnya itu habis secara sempurna ya. Jadi terbakar sempurna baru dikatakan sempurna. Kalau diperhatikan dari proses pembakaran menggunakan bahan bakar kayu, misalnya membakar api unggun, seringkali dari proses pembakaran tersebut meninggalkan abu atau arang ya, atau namanya ya semacam serpian-serpian debu yang hasil dari proses pembakaran. Nah, bahan inilah atau bagian tersebutlah yang diartikan sebagai pembakaran ya tidak berjalan sempurna. Jadi pada api seperti ini pembakaran tidak berjalan sempurna. Jadi bahan bakarnya itu tidak semuanya habis dapat terbakar. Kemudian untuk yang warna ini orange ya. Api berwarna orange ini ya. Orange ini terjadi karena kenaikan suhu yang sebelumnya, yaitu yang awalnya itu dari 600 sampai 1000 naik menjadi 1000 ke atas ya, sampai 1000 sampai 1200. Berwarna orange terjadi karena kenaikan suhu yang dari sebelumnya, yaitu yang berwarna merah. Ketika suhu meningkat, terjadi peningkatan dan energi yang dihasilkan semakin tinggi, maka warna api akan berubah menjadi orange. Nah, di bagian ini ada bagian yang dicetak tebal ya, atau cetak miring, cetak hitam. Ketika suhu meningkat dan energi yang dihasilkan semakin tinggi. Jadi energi yang dihasilkan ini ya artinya mengeluarkan energi termal, energi panasnya. Kalau dilihat yang awalnya untuk warna merah range-nya itu 600 sampai 1000, kemudian karena adanya peningkatan suhu, ketika suhu meningkat, energi yang dihasilkan semakin tinggi, jadi energi panasnya bertambah menjadi 1000 sampai 1200 ya, 1000 sampai 1200 Celcius satuan temperaturnya. Kemudian di bagian yang ini biru ya, warna biru ini termasuk warna yang sering terlihat pada api, misalnya pada api kompor gas atau nyala pada lilin yang tadi di slide sebelumnya ada warna biru. Warna biru ini hanya akan muncul ketika jumlah jelaga berkurang. Jelaga itu artinya kotoran atau bagian yang sulit terbakarnya itu sedikit, umumnya akan mengeluarkan nyala api yang biru. Coba saja misalkan perhatikan di tempat memasak atau alat memasak ya, ketika bagian dari alat memasak tersebut atau kompor atau bagian bahan alat untuk memasak tersebut di bagian sisi kiri atau sisi kanannya banyak kotoran, ya pasti akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan nyala api yang berwarna biru. Tetapi ketika bagian tersebut bersih, artinya tidak ada sisa-sisa hasil pembakaran atau jelaga yang kurang, yang menempel di bagian tersebut yang jelaganya berkurang, maka akan menghasilkan lebih banyak nyala api yang berwarna biru. Warna biru hanya akan muncul ketika jumlah jelaga berkurang. Selain itu, api berwarna biru ini memiliki energi panas, energi atau temperatur yang cukup kuat sehingga panas yang dihasilkan paling tinggi, bisa sampai 1500 sampai di atas 1500 derajat Celcius. Kemudian lalu bagaimana dengan yang berwarna kuning ya? Untuk warna kuning, sama halnya dengan warna orange pada api, warna kuning ini juga merupakan warna yang dihasilkan akibat adanya peningkatan suhu. Jadi ada suhu yang awalnya range-nya itu 1000 Celcius, 1000 sampai 1200.
karena ada kenaikan temperatur, suhunya meningkat menjadi 1.200 sampai 1.500. Warna kuning merupakan warna yang dihasilkan akibat adanya peningkatan suhu dan energi yang dihasilkan oleh api. Yang dimaksud dengan energi ya menghasilkan energi panas dari proses pembakaran tersebut. Artinya ketika api berwarna kuning akan memiliki energi yang lebih daripada api berwarna merah atau orange. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya? Belum ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akan coba masuk lagi ke slide yang selanjutnya itu. Nah, ini ada contoh oksidasi. Oksidasi itu ya sesuai dengan namanya. Tampilan layarnya sudah berubah ya di share screen-nya. Sudah, Untuk Pak. oksidasi, sesuai dengan namanya ada ya diawali dengan kata oksigen. Ini contoh oksidasi. Jadi oksigen ini banyak mempengaruhi di bagian pembakaran, bisa menimbulkan atau menghasilkan titik nyala api, kemudian api bisa terbakar. Jika oksigennya dikurangi atau dihilangkan, proses pembakarannya juga akan berpengaruh, bisa padam pembakarannya atau bahkan nyala apinya tidak bisa berlangsung secara lama. Kemudian di bagian yang lain, selain pembakaran, oksidasi atau oksigen juga berpengaruh terhadap terbentuknya karat. Di bagian ini ada gambarnya itu, ada logam yang awalnya ketika logam ini di material logam tersebut terbuka ya, artinya tidak dicat atau ditutup atau dilapisi dengan material yang lain, ya hasilnya seperti ini ketika terkontak atau terhubung dengan terpapar oksigen akan menimbulkan karat. Kemudian di bagian yang lain tadi oksidatornya itu senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa lain, dikatakan sebagai oksidatif dan dikenal sebagai oksidator. Ya umumnya ya oksidator itu berupa oksigen. Oksidator dalam pembakaran ialah O2. Ini rumus kimianya O2 ya, oksigen. Karena kalau tanpa oksigen, oksigen tidak ada atau oksigennya tidak dihalirkan atau tidak berfungsi, maka tidak akan terjadi proses pembakaran ya, atau pembakarannya bisa tidak terjadi, artinya nyala api tidak akan menyala. Oksigen diperoleh dari udara. Lalu berapa komposisi oksigen yang ada di udara? Nah, jadi kalau berdasarkan data ya, itu oksigen berapa? Sekitar 20% ya. 20-21% di udara, sisanya nitrogen ya. Nah, oksigen ini kalau misalnya ada di udara, ya bisa menimbulkan nyala api. Api bisa terbakar, bahan bakar bisa terbakar. Bisa menimbulkan proses pembakaran ketika ada oksigen. Kemudian ini yang tadi menceritakan tentang stoikiometrinya, suatu reaksi pembakaran lengkap. Ya ini hanya contoh ya, hanya contoh saja karena bahan bakar itu kan banyak. Ini salah satunya ada CH4, 2H2O, CH4 ya, bisa saja nanti menggunakan bahan bakar batu bara. Nah, nanti coba lihat batu bara itu rumus kimianya apa,
reaksi kimianya atau rumus kimianya. Ketika kontak dengan oksigen atau O2 akan menghasilkan proses emisinya. Emisinya berupa CO2 misalkan atau berupa gas yang lain. Nah, ini ilustrasi atau contoh sederhananya untuk bahan bakar. Suatu reaksi pembakaran lengkap, suatu senyawa bereaksi dengan zat pengoksidasi dan produknya adalah senyawa dari tiap elemen dalam bahan bakar dengan zat pengoksidasi. CH4 ketemu 2O2. Di sini ada unsur C itu karbon, H ini hidrogen ya, ini oksigen. Tanda panah, ini tanda panahnya itu artinya satu garis ya. Garisnya itu dari garis satu garis karena ada tanda panah yang bisa bolak-balik. Tetapi kalau dalam reaksi kimia terjadi hanya satu kali. CH4 ketemu O2 langsung keluarnya outputnya itu CO2, karbon dioksida. Dioksida plus 2H2O. Ditambah outputnya panas karena pembakaran pasti mengeluarkan panas. Belum pernah ada misalnya membakar sampah tapi mengeluarkan temperatur yang dingin. Ada nggak yang bisa melakukan seperti itu? Misalnya ada nggak yang misalnya bakar kertas tapi mengeluarkan udara dingin? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau ada ya itu hal yang anomali atau yang berbeda. Umumnya secara saintifik ya seperti itu. Jadi ketika ada proses pembakaran karena mengeluarkan nyala api mengeluarkan outputnya ada panas. Nah, ini panasnya berapa temperaturnya? Ini reaksi stoikiometri yang tadi kesetimbangannya ini sebut saja misalnya ini kalau ditandai ini batas kirinya, ini kanan ya, kanannya. CH4, unsur C-nya 1 ya, di sini juga 1, sama yang ini C-nya 1, ini juga 1, H-nya 4. Di sini juga 4, 2 dikali 2. 4 ya, 2 kali 2 4. Ini O-nya 4 ya, 2 dikali 2 4. Yang ini juga sama. Ininya 2 ditambah 2 dikali ini ada 1 ya, cuman nggak dituliskan kalau di kimia itu simbolnya 2 dikali 1 2, 2 ditambah 2 4. Ini juga 2 dikali 2 4. Di bagian ini secara hitungan ininya sudah setimbang ya, secara analitik kimianya, stoikiometrinya antara sisi kiri sebelum bereaksi dan setelah bereaksi mengeluarkan CO2 plus H2O ditambah panas. Kemudian bahan bakarnya ini yang tadi menggunakan CH4, lalu yang berikutnya menggunakan 2H2O. Jadi 2H2O kalau ditandai, nah ini 2H2O. Kemudian yang ini juga 2H2O. 2H2 bereaksi dengan oksigen. Outputnya mengeluarkan 2H2O. Jadi ada H-nya sisi kirinya, yang sisi kirinya ini 2 dikali 2, 4. Ini juga sama ya. 2 dikali 2, 4. Kemudian O-nya 2. Dan ini juga sama 2. 2 dikali dengan 1. Jadi sudah seimbang. Kemudian CH4 ditambah 2O2 juga sama seperti itu. Ditambah 7,5N2. Ada nitrogen berarti ya. CH4 ditambah dengan ada reaksi, ada oksigen, kemudian ada nitrogen. Lalu
outputnya, stoikiometrinya juga harus sama ya, antara yang sisi kiri ya. Ini ada sisi kanannya yang ini ada pembatasnya, itu dibatasi oleh tanda panah sebelum bereaksi dan setelah melakukan reaksi kimia. Untuk unsur C-nya 1 ya. C-nya 1, yang ini juga 1. Kemudian H-nya ini adalah H-nya 4. Di bagian ini juga sama. 2 dikali 2, 4. Kemudian O, ini O ya. O-nya 2 dikali 2, 4. Yang ini juga sama. 2, ininya 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4. Kemudian untuk N-nya ini nitrogen ya. 7,52 dikali 2, ini juga sama. 7,52 dikali 2. Plus outputnya mengeluarkan panas. Nah, itu merupakan tadi yang reaksi kimianya. Nanti ya disesuaikan saja, ini hanya sebagai contoh. Bahan bakarnya ini ya, ini bahan bakarnya ini. Nah, ini adalah bahan bakarnya. Ada CH4, ada 2H2, kemudian ada CH4. Kalau di sini tidak ada unsur nitrogen, tetapi di bagian yang ini ada unsur N-nya, nitrogennya. Untuk bagian tersebut, outputnya mengeluarkan panas, ini juga sama mengeluarkan panas, ini juga plus mengeluarkan panas atau nilai kalori yang dihasilkan. CH4, 2H2, nanti kalau misalnya menggunakan bahannya itu kertas, misalnya kertas koran atau kertas putih ya, kertas HPS atau ranting kayu, ya perlu diketahui dulu itunya apa, rumus kimia atau bagiannya. Untuk rumus kimia dari kayu itu apa? Kayu kering, kayunya misalnya macam-macam ya. Ada kalau misalnya kayu kayu jati dengan kayu mahoni, ya itu coba dilihat lagi, dicek lagi. Misalnya daun kering atau daun kering mangga dengan daun kering jambu, apakah rumus kimianya sama? Nanti coba dilihat rumus kimianya. Ketika dia beroksidasi dengan oksigen, outputnya mengeluarkan gas apa? Ya, jadi seperti itu untuk reaksi stoikiometrinya. Kemudian di bagian selanjutnya tampilannya sudah berubah untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, ini ada 3 gambar ya. Ilustrasi mudah untuk memahami apa yang dimaksud perfect combustion. Di sini ada tulisan terbaca ya, heat. Ini ada tulisan perfect combustion, pembakaran sempurna, perfect ya, sempurna. Good combustion, pembakaran yang baik. Lalu ada incomplete combustion, pembakaran tak sempurna atau pembakaran tidak lengkap. Apa yang akan terjadi untuk pembakaran sempurna? Yang pertama jelas harus ada fuel dulu, harus ada bahan bakar. Kalau tidak ada bahan bakar, ya apa yang mau dibakar? Fuel yang digunakan di sini dia menggunakan H2C, hidrogen. Ini ada unsur karbon. Kemudian ada air, ada udara. Air itu ya udara, ada oksigen. Kemudian di udara itu ada nitrogen ya, ada N2. Masuk ke sini atau terjadi reaksi kimia, outputnya mengeluarkan ini, pembakaran sempurna, mengeluarkan nitrogen, kemudian mengeluarkan CO2,
kemudian mengeluarkan H2O secara hitungan kimia ya, untuk pembakaran yang sempurna. Coba misalnya dilihat ini N2, N-nya ada 2, ini juga sama ada 2. Kemudian H-nya juga ada 2, ini juga ada 2. Kemudian oksigen ini 2. Nah, ini dia ada 3 ya. Nah, tapi dia menghasilkan pembakaran yang sempurna, perfect combustion. Kemudian good combustion. Good ya, good itu baik ya, pembakaran yang baik. N2, H2O, CO2. Apa yang menjadikan baik ya karena ada O2-nya. Jadi oksigen ini ya tidak berbahaya, artinya ya bisa digunakan lagi di lingkungan. Maksudnya bisa dipergunakan lagi atau bisa diserap oleh lingkungan. Kemudian untuk yang incomplete, tak sempurna, dia menghasilkan CO, gas buangnya ini kalau di zoom ya, dibesarkan, ini good combustion seperti ini. Lalu yang untuk incomplete combustion, pembakaran tak sempurna ya, pembakaran tidak sempurna, mengeluarkan CO. CO-nya lebih lebih banyak ya. CO, karbon monoksida, CO ya, kalau ini CO2 dioksida monoksida. Good combustion, incomplete combustion. Jadi ya nanti lihat aja emisi gas buangnya lebih banyak mengeluarkan mana. Kalau lebih banyak mengeluarkan CO ya berarti dari proses pembakarannya itu kurang sempurna atau pembakaran tak sempurna. Tetapi kalau misalkan mengeluarkan ini nilai N2, CO2, dan H2O, berarti pembakarannya perfect combustion. Tetapi kalau ada O2, berapa persen nilai oksigen ketika dilakukan pengukuran dari hasil emisi gas buang tersebut ada nilai O2-nya ya dapat masuk ke dalam kategori good combustion. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Belum, Pak. Ya, oke. Jadi seperti itu gambarannya, perbandingannya antara pembakaran sempurna, pembakaran tak sempurna, ada pembakaran good combustion, pembakaran yang baik. Kemudian apa kegunaan atau applied dari combustion ini, dari proses pembakaran tersebut? Aplikasinya, yang pertama ya ada yang dimanfaatkan untuk gaya dorong roket. Di roket ini ya sebagai propulsinya atau pendorong untuk menggerakkan roket tersebut supaya bisa melaju dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan tinggi. Furnace, tungku pembakaran, boiler, applied-nya juga untuk pembakaran, turbin gas, mesin jet, juga dari proses pembakaran menggunakan pembakaran yang tadi, bahan bakar apa yang digunakan, apakah bahan bakar gas, cair, atau solid ya, padat, misalkan menggunakan batu bara atau menggunakan liquid atau menggunakan gas. Lalu mesin piston, mesin piston ya motor motor ICE ya, internal combustion engine, motor 2 langkah atau motor 4 langkah, motor 2 tak, 4 tak juga ada menggunakan proses pembakaran tersebut. Memanaskan makanan, ini applied-nya juga bisa digunakan untuk memasak makanan, memanaskan air, memanaskan makanan, kemudian menggosok baju, pakaian, dan lain sebagainya. Kalau yang teknologi sebelumnya kan untuk memanaskan atau menggosok pakaian supaya menjadi rapi menggunakan arang kayu. Kalau sekarang kan
energi memanfaatkan energi listrik. Sebagai pemanas ruangan juga bisa aplikasinya dari pembakaran tersebut. Alat setrika konvensional, nah ini juga yang dulu versi lama ya, alat setrika yang masih menggunakan arang kayu atau batu bara ya, atau arang kayu, itu juga aplikasi dari pembakaran. DLL dan lain-lain ya, artinya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi nanti bisa dilanjutkan, banyak aplikasi yang bisa diterapkan atau bisa dipergunakan menggunakan pembakaran. Kemudian klasifikasi pembakaran, ada pembakaran secara konvensional. Apa yang dimaksud dengan konvensional? Oksidasi bahan bakar yang disertai nyala, flame, temperatur tinggi. Oksidasi pembakaran konvensional. Oksidasi bahan bakar yang disertai nyala, nyala atau nyala api ya, titik nyala, flame atau menghasilkan temperatur yang tinggi. Pembakaran non konvensional, oksidasi bahan bakar yang tidak disertai nyala, flame atau temperatur tinggi. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, untuk sementara absen jangan lupa menuliskan di Edmodo dengan menuliskan nama dalam kurung NIM ya, nomor induk mahasiswa atau mahasiswinya, studentnya, lalu kelas terregistrasi di kelas apa di sistem. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti kita ketemu lagi untuk sesi diskusi di pertemuan minggu depan untuk mata kuliah combustion, teknik pembakaran. Kalau tidak ada halangan ya di. Oke, untuk Edmodo ya. Untuk Edmodo, saya coba itu dulu ya, tuliskan.